Halo semua, saya Ayu Nurmelinda. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Jenderal Sudirman. Pada video kali ini, saya dan kalian semua yang tentunya menonton video saya akan membahas hal yang sangat penting di lingkungan pendidikan kita. Apa sih hal yang sangat penting di lingkungan pendidikan kita? Yap, bener banget. Hal yang sangat penting yang akan kita bahas nantinya adalah kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan itu diibaratkan sebagai peta perjalanan, di mana peta itu mengarahkan kita ke jalan yang benar, mengarahkan kita yang kita tidak tahu jalannya kemana. Kita memakai peta, kita jadi tahu jalan yang benar itu yang mana. Nah, sama halnya dengan kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan juga diibaratkan sebagai peta perjalanan untuk masa depan generasi muda kita. Bagaimana kita memastikan peta ini tuh mengarahkan kita ke tujuan yang tepat, ke tujuan yang benar. Dan di balik setiap anak yang berprestasi, terdapat kurikulum yang membentuk dasar pembelajaran mereka. Tetapi, apakah kurikulum kita saat ini tuh cukup relevan dengan perkembangan zaman? Nah, kurikulum juga bisa kita ibaratkan sebagai fondasi. Fondasi itu merupakan dasar dari sebuah bangunan. Misalnya, kalau kita ingin mendirikan sebuah bangunan, kita ingin mendirikan rumah yang ada 3 lantai atau 2 lantai, kita memerlukan yang namanya fondasi atau dasar dari sebuah bangunan tersebut. Agar apa? Agar bangunan di atasnya itu tetap kokoh. Seperti itu. Sama halnya dengan kurikulum. Kurikulum juga sebagai fondasi dari setiap sistem pendidikan di lingkungan pendidikan. Ini tuh bukan sekedar daftar mata pelajaran. Ini tuh bukan sekedar daftar mata pelajaran, melainkan sebuah rancangan yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran siswa. Nah, kalian udah tahu kan kenapa kurikulum itu bisa sepenting itu di dalam lingkungan pendidikan? Kenapa kita perlu mengetahui apa itu kurikulum? Setelah kita tahu apa itu kurikulum, kita juga akan membahas mengenai tujuan daripada kurikulum. Segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Maka dari itu, kurikulum pun ada karena ada tujuannya. Nah, tujuan dari kurikulum yang pertama atau poin pertama yaitu menetapkan tujuan pendidikan. Kurikulum menetapkan tujuan pendidikan yang jelas, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa. Tujuan ini tuh mencakup aspek intelektual, sosial, emosional, dan fisik yang semuanya itu penting untuk pengembangan siswa. Kemudian poin yang kedua itu memberikan struktur pembelajaran yang sistematis. Kenapa bisa kurikulum itu disebut? Kemudian poin yang kedua itu memberikan struktur pembelajaran yang sistematis. Kenapa harus ada kata sistematis? Karena kalau kita belajar itu kita memerlukan hal yang paling dasar, hal yang paling bawah terlebih dahulu. Baru kita ada tingkatannya, baru kita ke tahap berikutnya seperti itu. Dengan struktur ini, siswa itu dapat mempelajari setiap topik sesuai dengan tingkatan kesulitannya. Jadi seperti itu. Dengan struktur ini, siswa itu dapat mempelajari setiap topik sesuai dengan tingkat kesulitannya. Untuk poin yang ketiga itu ada mengembangkan keterampilan dan kompetensi, kan karakter dan nilai-nilai moral. Kurikulum berperan dalam pembentukan karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan empati. Jadi, melalui pendidikan karakter, siswa itu dapat belajar menjadi individu yang bermoral dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakatnya nanti. Kemudian, dengan demikian, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai panduan pembelajaran, tapi juga sebagai alat strategis
alat strategis untuk mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosi siswa. Nah, itulah tadi beberapa tujuan dari adanya kurikulum. Dan selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana implementasi atau penerapan kurikulum di Indonesia pada saat ini. Menurut pendapat saya, implementasi kurikulum di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun sekolah, masih memiliki banyak tantangan dan peluang perbaikan. Meskipun telah mengalami banyak pembaruan, tapi ada beberapa poin implementasi kurikulum di Indonesia. Untuk yang pertama itu ada adaptasi terhadap kurikulum yang terus berubah. Kenapa kurikulum di Indonesia itu terus berubah seiring dengan pergantiannya menteri? Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensis atau KBK, kurikulum 13 atau Kurtilas, hingga yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Perubahan ini tuh pada dasarnya itu untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman, namun adaptasi terhadap kurikulum baru seringkali menjadi tantangan. Untuk poin yang kedua itu ada kurikulum nasional versus fleksibilitas sekolah. Di tingkat nasional, kurikulum disusun dengan standar yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga bagus untuk menjaga kesetaraan kualitas pendidikan. Namun, satu kelemahan dari pendekatan ini adalah kesulitan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Disinilah pentingnya fleksibilitas di tingkat sekolah. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu peluang dari kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang sedang kita jalani atau sedang kita gunakan. Kurikulum Merdeka memberikan peluang besar bagi inovasi di tingkat sekolah dengan memberikan fasilitas kepada guru dan sekolah dalam menyusun rencana pembelajaran. Sekolah juga dapat lebih fokus pada pengembangan potensi siswa secara individu. Nah, kita akan membahas poin ini lebih lanjut, di mana kurikulum saat ini di Indonesia adalah berbasis kurikulum Merdeka Belajar. Banyak sekali tantangan dan juga hambatan yang dihadapi. Untuk poin yang pertama itu ada kesiapan guru. Salah satu tantangan terbesarnya itu adalah kesiapan guru dalam mengajarkan atau menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini tuh menuntut guru untuk lebih kreatif, untuk lebih adaptif dan mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Jadi guru itu diharuskan untuk lebih kreatif dan adaptif. Kemudian ada infrastruktur yang tidak merata, terutama di daerah terpencil nih. Di daerah terpencil dan tertinggal menjadi kendala serius dalam penerapan kurikulum Merdeka. Banyak sekolah tuh yang tidak memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai. Untuk poin yang selanjutnya yaitu ada ketersediaan sumber belajar, dimana ini juga merupakan salah satu poin penting ya. Salah satu prinsip kurikulum Merdeka itu kan memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Namun ini tuh menjadi tantangan karena ketersediaan bahan ajar yang sesuai atau belum merata. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari pemerintah. Padahal dukungan dari pemerintah itu hal yang paling utama, hal yang paling penting. Meskipun pemerintah itu telah menyediakan pelatihan dan sumber daya, banyak sekolah dan guru yang merasa dukungan dari pemerintah itu masih kurang, baik dari segi pelatihan maupun yang lainnya. Dan sekolah itu sangat diperlukan agar implementasi kurikulum Merdeka itu dapat berjalan lancar. Nah, itulah beberapa penjelasan atau beberapa obrolan tentang kurikulum Merdeka atau kurikulum yang saat ini. Nah, itulah beberapa penjelasan tadi dari awal hingga akhir. Kemudian kurikulum pendidikan itu, nah itulah beberapa penjelasannya. Kemudian kurikulum pendidikan itu juga adalah kerangka yang menentukan
apa dan bagaimana siswa belajar, serta bagaimana hasil belajar dinilai. Kurikulum juga berfungsi untuk menetapkan tujuan pendidikan. Jadi fungsi dari kurikulum itu untuk menentukan tujuan pendidikan, menyediakan struktur pembelajaran secara sistematis, dan mengembangkan keterampilan serta membentuk karakter siswa. Implementasi kurikulum di Indonesia juga khususnya kurikulum. Jadi itulah beberapa penjelasan dari awal hingga akhir. Kemudian kurikulum pendidikan itu adalah sebuah kerangka yang menentukan apa dan bagaimana siswa itu harus belajar, serta bagaimana hasil belajar itu dinilai. Kurikulum juga berfungsi untuk menetapkan tujuan pendidikan, menyediakan struktur pembelajaran secara sistematis, kemudian mengembangkan keterampilan dan membentuk karakter siswa. Itulah beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua mengenai pentingnya kurikulum di lingkungan pendidikan. Saya Ayu Nur Melinda. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.